Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Jannah akan menjelaskan tentang kaidah mim jamak. Jadi kaidah usul yang pertama kali dibahas dalam ilmu qiraat adalah kaidah mim jamak. Jadi mim jamak yang dimaksud dalam hal ini adalah huruf mim yang menunjukkan jamak atau orang banyak, baik itu menunjukkan jamak mudzakkar mukhatab atau jamak mudzakkar ghaib. Jadi untuk jamak mudzakkar mukhatab adalah mim yang digunakan untuk orang kedua jamak. Sebagai contoh yakni lafadz antum, lakum, ilaikum, dan juga ra'aitukum. Sedangkan untuk jamak mudzakkar ghaib adalah mim yang digunakan untuk menunjukkan orang ketiga banyak. Sebagai contoh yakni lafadz minhum, hum, dan juga walahum. Kemudian letak mim jamak ini terdapat di dua tempat, yakni sebelum huruf hidup dan juga sebelum huruf mati. Yang sebelum huruf hidup, jadi ada beberapa cara membaca menurut para imam qiraat. Yang pertama adalah Imam Ibnu Katsir membaca dhammah mim jamak dan diwasolkan dengan huruf waw sukun, baik huruf hidup tersebut berupa hamzah atau bukan. Contohnya alaihim ghairil maghdub dibaca dengan alaihimu ghairil maghdub. Kemudian lakum anfusakum dibaca dengan lakumu anfusakum. Jadi untuk yang bertemu dengan hamzah panjangnya tetap dibaca 2 harakat sebagaimana mad tabi'i biasa. Karena Imam Ibnu Katsir dalam membaca mad jaiz munfasil dibaca sepanjang 2 harakat saja. Kemudian dari Imam Qalun. Imam Qalun mempunyai 2 wajah atau 2 cara membaca. Jadi jika setelah mim jamak ada huruf hidup, baik itu hamzah atau bukan, maka Imam Qalun membacanya dengan 2 wajah, yakni membaca sukun mim jamak dan juga membaca silah mim jamak. Contohnya sholatihim khoshi'un. Pada beberapa contoh ini, Imam Qalun membolehkan untuk membaca sukun mim jamak atau membaca silah mim jamak. Sedangkan mim jamak yang bertemu dengan hamzah, jika dibaca silah, maka hukumnya menjadi mad jaiz munfasil. Contohnya fi a'naqihim aghlala dibaca dengan fi a'naqihimu aghlala. Sedangkan panjangnya boleh dibaca dengan 2 harakat atau 4 harakat. Yang ketiga adalah Imam Wars. Imam Wars ini membaca silah mim jamak dengan waw jika huruf hidupnya berupa hamzah kotok, dan membaca sukun mim jamak jika bertemu dengan huruf selain hamzah kotok. Contohnya fi a'naqihim aghlala dibaca fi a'naqihimu aghlala karena bertemu dengan hamzah kotok. Jadi dalam membaca ayat tersebut Imam Wars membaca silah mim jamak dengan waw. Dengan demikian cara membaca mim jamak tersebut dibaca sebagaimana mad jaiz munfasil. Sedangkan panjangnya menurut Imam Wars adalah 6 harakat. Dan selain imam-imam di atas membaca sukun mim jamak. Kemudian mim jamak yang terletak sebelum huruf mati. Jadi jika mim jamak ini sebelum huruf mati, maka ada beberapa cara bacaan dari imam qiraat. Yang pertama, seluruh imam qiraat membaca dhammah mim jamak dengan tanpa membaca silah mim jamak, tidak menyambungkan dengan waw sukun. Wa ayatul lahumul lail lakumul anhar. Kemudian yang kedua, jika sebelum mim jamak adalah huruf ha dan sebelum huruf ha berharakat kasrah atau ya sukun, maka ada ketentuan berikut. Yang pertama, Abu Amr membaca kasrah mim jamak, contohnya alaihim. Jadi mim jamaknya dibaca kasrah jadi alaihimi. Kemudian yang kedua, Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca dhammah ha yang berharakat kasrah. Contohnya bihimul menjadi bihumul. Seperti itu. Jadi hal ini jika dibaca wasol, jika dibaca waqaf maka huruf ha dibaca kasrah menurut semua imam qiraat tetap. Jadi ketika dibaca dibaca wasol saja diganti menjadi dhammah menurut Hamzah dan Kisai. Kemudian khusus Imam Hamzah membaca lafadz alaihim, ilaihim, dan ladaihim
dengan membaca dhammah ha dimanapun lafaz tersebut berada, baik sesudah huruf hidup ataupun huruf mati, dan juga baik dibaca wasol ataupun wakof. Contohnya untuk lafaz alaihim ghairil maghdub dibaca dengan alaihum ghairil maghdub, seperti itu.